8 mitos burung puter pelumbunyi di malam hari. Burung puter menjadi salah satu hewan yang punya ciri khasnya tersendiri. Misalnya, punya anggungan yang cukup lama sehingga disukai oleh banyak orang. Gak cuma itu aja, merawat burung ini sedikit agak susah karena butuh perawatan khusus dan selalu dijaga kebersihannya. Oh iya, burung puter terkadang dijadikan sebagai alarm alami karena suka berbunyi tiap 15 menit sekali. Buat orang yang memelihara burung puter katanya bisa gampang dapat rezeki loh, MA. Wah, beneran gak tuh? Itu mitos aja sih sebenarnya tapi tetap dipercaya oleh sebagian orang. Masih banyak lagi mitos tentang burung puter yang ingin aku bagikan. Daripada bikin penasaran, berikut 8 mitos burung puter pelumbunyi di malam hari yang sudah aku rangkum buat saudaraku. Burung puter menjadi salah satu hewan yang punya ciri khasnya tersendiri. Misalnya, punya anggungan yang cukup lama sehingga disukai oleh banyak orang. Gak cuma itu aja, merawat burung ini sedikit agak susah karena butuh perawatan khusus dan selalu dijaga kebersihannya. Oh iya, burung puter terkadang dijadikan sebagai alarm alami karena suka berbunyi tiap 15 menit sekali. Buat orang yang memelihara burung puter katanya bisa gampang dapat rezeki loh, MA. Wah, beneran gak tuh? Itu mitos aja sih sebenarnya tapi tetap dipercaya oleh sebagian orang. Masih banyak lagi mitos tentang burung puter yang ingin aku bagikan. Daripada bikin penasaran, berikut 8 mitos burung puter pelumbunyi di malam hari yang sudah aku rangkum buat saudaraku semua. 1. Usianya panjang. 2. Perawatannya gampang. 3. Memberi gambaran waktu. 4. Burung yang produktif. 5. Pertanda kesialan. 6. Sebagai pesugihan. 7. Sebagai penolak ilmu hitam. 8. Tanda adanya makhluk gaib. 1. Usianya panjang. Konon, usia burung puter itu cukup panjang sampai beberapa tahun kemudian. Wah, beneran gaya ini? Ya, benar bahwa burung puter memiliki usia yang cukup panjang. Usia burung puter dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti spesiesnya, lingkungannya, dan kondisi kesehatannya. Namun, secara umum, burung puter dapat hidup hingga beberapa tahun, bahkan beberapa dekade, tergantung pada perawatan yang mereka terima. Contohnya, burung merpati biasanya dapat hidup hingga sekitar 15 tahun atau lebih dalam penangkaran dan bisa lebih pendek di alam liar karena berbagai faktor seperti predator dan lingkungan yang keras. Namun, ada laporan tentang merpati yang hidup lebih dari 30 tahun dalam keadaan penangkaran dengan perawatan yang baik. Jadi, bisa dikatakan bahwa burung puter memiliki usia yang cukup panjang dibandingkan dengan beberapa jenis burung lainnya. Namun, seperti hewan lainnya, usia mereka juga sangat dipengaruhi oleh perawatan yang mereka terima selama hidup mereka. 2. Perawatannya gampang. Masa sih cara merawat burung puter gampang? Sebenarnya susah-susah gampang sih. Cuma kalau soal makanannya, burung puter bisa memakan jagung, millet, dan biji rumput yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Merawat burung puter sebenarnya bisa dibilang cukup sederhana, tetapi tetap memerlukan perhatian dan pemahaman yang baik tentang kebutuhan mereka. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat burung puter. 1. Makanan. Burung puter umumnya memakan biji-bijian seperti jagung, millet, dan biji rumput. Anda juga dapat memberikan mereka makanan komersial untuk burung puter yang kaya akan nutrisi. Pastikan makanan mereka selalu segar dan bersih, dan jangan lupa untuk menyediakan air minum yang bersih dan segar setiap hari. 2. Tempat tinggal. Burung puter bisa ditempatkan dalam sangkar atau volier yang cukup besar agar mereka memiliki ruang untuk terbang dan bergerak. Pastikan sangkarnya memiliki perlindungan dari cuaca buruk dan predator. 3. Kebersihan. Sangkar atau volier burung puter harus tetap bersih. Anda perlu membersihkannya secara berkala, mengganti pasir atau serbuk kayu di lantainya, dan membersihkan tempat makan dan minum mereka. 4. Pemanasan. Burung puter adalah makhluk yang peka terhadap perubahan suhu. Pastikan mereka terlindungi dari suhu yang terlalu dingin dengan memberikan pemanas atau selimut pada musim dingin. 5. Kesehatan. Perhatikan kesehatan burung puter Anda. Jika Anda melihat tanda-tanda penyakit seperti bulu yang rusak, penurunan berat badan, atau perilaku yang tidak normal, segera konsultasikan dengan dokter hewan. 6. Interaksi. Walaupun burung puter tidak memerlukan interaksi manusia seperti beberapa hewan peliharaan lainnya,
Memberi mereka waktu untuk bermain dan terbang di luar sangkar dapat menjadi pengalaman yang baik bagi mereka. Merawat burung puter memang tidak terlalu rumit, tetapi tetap memerlukan tanggung jawab dan perhatian. Pastikan Anda memahami kebutuhan spesifik burung puter Anda dan memberikan perawatan yang sesuai untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan mereka. 3. Memberi gambaran waktu. Dulu, burung puter sering digambarkan sebagai pemberi waktu pada orang sekitar. Misalnya, kicauan burung puter berbunyi pada pagi hari, maka menjadi tanda orang-orang harus pergi ke sawah. 4. Burung yang produktif. Dikatakan sebagai burung produktif karena burung ini mudah untuk berkembang biak. Apalagi anggungannya juga dikatakan aktif dan memiliki ciri khas yang unik. Pada beberapa budaya dan masyarakat di masa lalu, burung puter memang sering digunakan sebagai pemberi tanda waktu atau sebagai petunjuk aktivitas sehari-hari. Hal ini terutama karena sifat alami burung puter yang memiliki rutinitas tertentu dalam beraktivitas selama sepanjang hari. Contoh penggunaan burung puter sebagai penanda waktu termasuk 1. Pagi hari, kicauan burung puter yang aktif pada pagi hari bisa dianggap sebagai tanda pagi tiba. Ini bisa menjadi sinyal bagi orang-orang untuk memulai aktivitas mereka seperti pergi ke sawah atau memulai pekerjaan sehari-hari. 2. Petunjuk cuaca, beberapa orang meyakini bahwa perilaku burung puter bisa menjadi petunjuk cuaca. Misalnya, perubahan dalam kicauan atau perilaku burung puter dapat dianggap sebagai tanda cuaca akan berubah, seperti hujan atau cuaca buruk mendekat. 3. Petunjuk musim. Perilaku burung puter juga bisa digunakan sebagai petunjuk musim. Beberapa spesies burung puter memiliki musim tertentu ketika mereka menjadi lebih aktif dalam mencari makanan atau berkembang biak. 4. Tradisi dan kepercayaan. Beberapa budaya memiliki tradisi dan kepercayaan khusus yang terkait dengan burung puter. Burung puter bisa dianggap sebagai simbol atau penanda keberuntungan, dan tindakan seperti menyelamatkan atau merawat burung puter dapat dianggap sebagai tindakan baik. Penting untuk diingat bahwa ini adalah aspek budaya dan tradisional, dan tidak semua budaya atau masyarakat menggunakan burung puter sebagai pemberi tanda waktu. Selain itu, dalam konteks modern, alat-alat waktu yang presisi seperti jam dan perangkat elektronik telah menggantikan peran burung puter sebagai pemberi tanda waktu. 5. Pertanda kesialan. Ada yang menganggap burung puter bisa membawa kesialan bagi yang memeliharanya. Apalagi kalau berkicau di malam hari, wah itu udah tanda kalau pemiliknya bakal kena musibah. Kepercayaan terhadap burung puter sebagai pembawa kesialan atau tanda-tanda buruk adalah bagian dari mitos dan superstisi yang mungkin ada di beberapa budaya atau masyarakat tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa ini adalah kepercayaan yang tidak memiliki dasar ilmiah. Burung puter adalah makhluk alami yang tidak memiliki kemampuan untuk membawa atau meramalkan kesialan. Banyak kepercayaan dan mitos seputar burung puter atau hewan lainnya adalah produk dari budaya dan tradisi yang berkembang seiring waktu. Ini seringkali hanya merupakan cerita-cerita yang digunakan untuk menjelaskan fenomena alam atau mengajarkan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Kepercayaan semacam itu seringkali tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Sebagai hewan peliharaan atau hewan liar, burung puter memiliki peran alami dalam ekosistem mereka, seperti memakan biji-bijian dan berkontribusi pada penyebaran benih tanaman. Jadi, jika Anda menyukai burung puter dan ingin memeliharanya, itu sepenuhnya merupakan pilihan pribadi Anda, dan tidak ada alasan ilmiah untuk mengaitkannya dengan kesialan atau nasib buruk. Penting untuk bersikap rasional dan berdasarkan pengetahuan ilmiah saat mengambil keputusan terkait hewan peliharaan atau keyakinan pribadi Anda. 6. Sebagai pesugihan. Burung puter dikenal sebagai ritual pesugihan atau ilmu hitam. Misalnya digunakan sebagai mencari jodoh, kekayaan, dan karir yang cemerlang. Penggunaan burung puter dalam praktik pesugihan atau ilmu hitam adalah bentuk kepercayaan dan praktik spiritual yang tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan dan seringkali melibatkan aspek-aspek supranatural atau mistis. Ini adalah bagian dari budaya dan tradisi tertentu di beberapa masyarakat, terutama di Indonesia dan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Dalam praktik pesugihan yang melibatkan burung puter, biasanya ada keyakinan bahwa burung tersebut memiliki kekuatan magis atau spiritual yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencari jodoh, mencari kekayaan, atau mendapatkan karir yang sukses. Orang-orang yang percaya pada praktik ini mungkin melakukan ritual khusus atau upacara tertentu yang melibatkan burung puter.
Penting untuk diingat bahwa praktik seperti ini seringkali tidak didukung oleh bukti ilmiah dan dapat menjadi penyalahgunaan terhadap hewan atau bahkan pelanggaran hukum dalam beberapa kasus. Perlindungan hewan dan etika dalam merawat mereka adalah hal yang penting. Jika Anda tertarik pada praktik spiritual atau upacara tertentu, penting untuk melakukan penelitian yang cermat dan memahami implikasi etika serta hukum di wilayah Anda. Selain itu, konsultasikan dengan tokoh agama atau ahli spiritual yang dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang praktik tersebut. 7. Sebagai penolak ilmu hitam. Selain buat ritual, ternyata burung puter juga bisa menolak ilmu hitam atau santet yang datang kepada pemiliknya. Jika ilmu hitam dikirim ke manusia, maka yang akan terkena ilmu tersebut adalah burung puter. Keyakinan bahwa burung puter dapat berfungsi sebagai penolak ilmu hitam atau santet adalah salah satu bentuk kepercayaan spiritual yang juga dapat ditemukan dalam beberapa budaya dan masyarakat. Dalam kepercayaan semacam ini, burung puter dianggap memiliki kekuatan atau energi positif yang bisa melindungi pemiliknya dari energi negatif atau ilmu hitam. Perlu diingat bahwa ini adalah pandangan yang bersifat spiritual dan tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Kepercayaan seperti ini seringkali merupakan bagian dari tradisi mistis atau magis dalam budaya tertentu. Meskipun banyak orang mempercayai efektivitasnya, penting untuk memahami bahwa ilmu hitam dan santet sendiri adalah istilah yang ambigu dan kontroversial, dan tidak ada bukti ilmiah yang dapat mendukung atau membantah keefektifan perlindungan burung puter terhadap ilmu hitam. Orang-orang yang memiliki keyakinan semacam ini biasanya akan merawat burung puter dengan baik dan merawatnya sebagai bagian dari upacara perlindungan. Namun, lagi-lagi, penting untuk mencari pandangan dan saran dari tokoh agama atau ahli spiritual dalam hal ini, terutama jika seseorang menghadapi masalah yang berkaitan dengan ilmu hitam atau energi negatif. 8. Tanda adanya makhluk gaib. Katanya, burung puter yang berbunyi pada malam hari dikatakan sebagai pertanda adanya makhluk gaib di sekitar rumah. Burung puter emang punya indera yang lebih tajam dari manusia. Kepercayaan bahwa burung puter yang berbunyi pada malam hari adalah pertanda adanya makhluk gaib adalah salah satu aspek kepercayaan mistis yang ada dalam beberapa budaya. Ini adalah bagian dari mitos dan legenda yang berkembang seiring waktu. Dalam beberapa kepercayaan, burung puter dianggap memiliki indera yang lebih tajam daripada manusia dan dapat mendeteksi keberadaan makhluk gaib atau roh. Penting untuk diingat bahwa ini adalah kepercayaan dan mitos yang bersifat spiritual dan tidak didukung oleh bukti ilmiah. Burung puter adalah makhluk alami yang memiliki kemampuan pendengaran yang baik dan seringkali aktif pada malam hari. Mereka seringkali berbunyi saat berkomunikasi dengan burung puter lainnya atau sebagai bagian dari perilaku mereka yang alami. Kepercayaan seperti ini bervariasi di seluruh dunia dan dapat memiliki variasi lokal yang berbeda. Sementara beberapa orang mungkin menganggap burung puter sebagai penanda adanya makhluk gaib, yang lain mungkin melihatnya sebagai bagian dari keseimbangan alam atau fenomena alam semata. Dalam hal kepercayaan mistis atau spiritual, penting untuk menghormati kepercayaan orang lain dan budaya mereka. Namun, sebagai individu yang berpikir kritis, selalu bijaksana untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan spiritual dan pemahaman ilmiah yang objektif. Terima kasih, semoga bermanfaat.